Nah, setelah dapat laporan tadi, meninggal, saksi tanya itu Luki itu orang mana, keluarganya siapa, asalnya dari mana, disampaikan. Sebelumnya udah dilaporkan juga oleh Leto Faisal. Kaget apa setelah meninggal? Sewaktu pemeriksaan di batalion. Pemeriksaan apa ya? Pemeriksaan terhadap almarhum Prada Luki. Oh, di tanggal 28 ketika yang katanya habis melarikan diri itu. Siapa Pak? Itu pernah dihadapkan ke saya. Setelah dihadapkan ke saya perintahkan untuk diperiksa. Hasil pemeriksaan kalau nggak salah tanggal 29 atau tanggal 30 dari Letu Faisal melaporkan ke saya untuk lebih detailnya demikian. Dari sampai dengan orang tua yang bersangkutan dan lain sebagainya. Oh, itu dilaporkan ketika dari pemeriksaan terhadap almarhum Luki itu ya? Siap. Dari setelah menerima hasil pemeriksaan itu, apakah tidak ada laporan kalau dalam pemeriksaan itu telah terjadi tindakan kekerasan? Siap, tidak ada. Tidak ada ya? Sebelum saksi berangkat ke Jakarta, sempat nggak almarhum Prada Luki itu dihadapkan kepada saksi? Tidak dihadapkan ke saya, tapi saya sendiri yang meriksa langsung. Saksi yang memeriksa langsung Siap. di tanggal 28 itu? Siap, tanggal 30. Waktu itu di mana saksi meriksanya? Saya periksa 2 kali Bapak, tanggal 21. Tapi saya nggak ketemu, waktu itu ketemu nggak sama almarhum Luki? Siap, kalau tanggal 29 tidak ketemu. Tidak ketemu. Terus ketemunya tanggal berapa? Jam berapa itu? Sekitar pukul 17.00. Tempatnya di mana? Tempatnya di rumah penjagaan. Saat itu yang ditemuin selain almarhum Luki siapa lagi? Di situ ada Letu Faisal dan si Intel yang sedang periksa. Ada Luki, ada Richard, ada Propos, dan ada personel jaga juga. Kondisinya almarhum Luki dan Richard pada saat itu seperti apa yang saksi lihat? Saya lihat sedang duduk, sedang menjalani pemeriksaan wawancara oleh Dansi Intel. Apakah saksi melihat pada tubuh almarhum Luki maupun Richard kalau saat itu ada bekas luka-luka? Saya tidak perhatikan. Pakai baju? Pakai baju. Kalau dari sekilas pandangan, nampak nggak ada bekas lukanya waktu itu yang saksi lihat? Saya tidak perhatikan. Itu di tanggal 30 ya? 30 atau tanggal 29? 30 sore. 30 sore. Baik, Yang Mulia, akan kami lanjutkan. Silakan.
Saksi. Siap. Saksi menyampaikan bahwasannya saksi itu adalah Danionit TP 834 WM. Siap. Apakah di batalion saksi ada yang menjabat Wadanion? Siap. Ada, tapi belum datang. Oh, jabatan Wadanion itu ada, tapi orangnya belum ada. Siap. Orangnya sudah ada, karena sedang melaksanakan LAPMA di Jordania. Oh. Jabatannya ada, orangnya sudah ada, tapi belum hadir ya di batalion. Karena melaksanakan latihan bersama di Jordania. Ya. Tadi saksi menyampaikan bahwasanya ketika kejadian itu tanggal 27, yang tertua, artinya kalau kita biasanya di satuan itu yang tertua itu bukan tertua umur ya. Setelah Danjon tidak ada, itu adalah Letnan 1 Infanteri Rahmat. Siap. Ya. Danjon, saksi mengatakan ketika tidak ada itu diambil alih oleh Letu Rahmat. Siap. Protapnya seperti itu ya. Siap. Ya. Selain Letu Rahmat, setiap hari itu di batalion ada Pajaga. Siap, ada. Ada Pajaga. Ada. Pajaga. Kemudian kejadian di tanggal 27 Juli itu saksi mengatakan saksi tidak di tempat, itu kembali ke unit TP 834 WM, berangkat dari SOA menuju unit, tiba itu lebih kurang jam 22 WITA ya. Siap. Nah, itu Pak Jaga adakah melaporkan yang seharusnya dilaporkan kepada Danionit? Saksi. Siap. Tidak ada. Tidak ada ya. Pak Jaga itu naik jaga itu di satuan dari jam berapa? Siap. Dari jam 10 pagi. Pagi sampai besok jam 10 pagi. Siap. 1 kali 24 jam. Siap. Berarti di tanggal 20 jam 20.00 WITA itu kan masih Pak Jaga itu harusnya masih dia bertugas, harusnya dia sudah melaporkan kepada saksi kalau terjadi sesuatu di satuan. Siap. Betul ya saksi ya. Tapi itu tidak dilakukan ya. Siap. Tidak dilaporkan. Tidak dilaporkan. Termasuk tadi Letnan Rahmat, Letnan 1 Infanteri Rahmat tidak melaporkan kejadian itu. Siap. Tidak ada. Tidak. Kemudian tadi saksi menyampaikan tahu peristiwa sesungguhnya itu di tanggal 5 Agustus 2005. Betul. Siap. Posisi saksi di mana? Ada di Batu Jajar. Batu Jajar. Itu sekitar jam berapa saksi mengetahui peristiwa yang di sesungguhnya itu? Untuk pagi Jam berapa lebih? siap. Sekitar jam 4 sampai 5 siap. Jam 4 sampai jam 5 subuh. Siap. Dalam rangka apa di Batu Jajar saudara saksi? Siap. Dalam rangka upacara Korma Militer. Dalam rangka upacara militer ya. Siap. Oke. Terus saksi mengatakan tahu dari dokter jaga. Itu tanggal berapa saudara saksi? Dokter jaga yang ada di mana nih? Dokter jaga di rumah sakit. Siap. Bukan. Dokter batalion. Dokter batalion. Siap. Siapa itu dokter batalionnya? Dokter Bambang Sugiarto. Lengkap pangkatnya? Siap. Waktu itu masih Letu. Letus CKM berarti ya? Siap. Letus CKM Bambang Sugiarto. yang dilaporkan tentang adanya pemasangan ventilator. Siap. Yang dilaporkan via telepon. Via telepon. Siap. Kondisinya menurun. Ini by phone itu telepon langsung atau ini chat? By phone telepon. Ya, oke. Siap. Bahwa kondisi Luki menurun dan diperlukan tindakan pematangan ventilator.
Pemasangan. Dikasih tahu tuh, saat itu almarhum Pradoruki di ruang mana dirawat, dikasih tahu. Tidak, sebelumnya yang laporan dari Erman ada di ruangan tertentu, saya lupa ruangannya apa. Nah, gitu. Setelah itu, kemudian saksi apa yang saksi lakukan? Misalnya menelpon atau mengatakan sesuatu atau memerintahkan dokter jaga, apa tindakan saksi? Setelah itu saya standby sebentar, dokter memberikan laporan secara tertulis. Secara tertulis. Siap. Laporan tentang kondisi yang dialami oleh almarhum Pradoruki. Siap. Apa itu kondisinya? Kondisinya penanganan dari kronologi singkat dari MA bisa sampai ke rumah sakit dan masuk ICU, dan hasil pemeriksaannya apa aja? Hasil pemeriksaannya. Siap. Setelah mengetahui hasil pemeriksaan itu, tadi saksi mengatakan menyimpulkan sesuatu, iya. Siap, Pak. Apa itu? Siap, saya baca di situ ada trauma abdomen, trauma torak, Dan trauma tumpul ya. siap. Jadi saksi dapat menyimpulkan seperti yang disampaikan saksi tadi, telah terjadi Siap, suatu pemukulan. ya kekerasan ya. Siap. Oke. Kemudian saksi mengatakan saksi berangkat tuh tanggal 31 Juli ke Batu Jajar. Siap. Sampai dengan kembalinya Kembali tanggal 11 tanggal 11 Agustus. berangkat ke Batu Jajar, kembali itu tanggal 11 ya. Kembali tanggal 11 Agustus. Siap, tanggal 11 ke Kupang, sekitar tanggal 13, 11. tanggal 12 ke END, tanggal 13 baru kembali ke batalion. Jadi tanggal 13 ya. Tanggal 13. Setelah saksi berangkat tanggal 31 Juli ke Batu Jajar, kan saksi mengatakan ada grup ya. Berarti kan ada grup perwira ya. Siap. Adakah grup perwira? Siap, ada. Ada. Kan berarti saksi monitor di grup itu toh. Tanggal 31 sampai tanggal 5, adakah yang memberikan informasi kepada saudara saksi atau laporan di grup itu? Siap. Di grup itu selalu laporan. Selalu laporan ya. Siap. Laporannya khususnya tentang apa ya? Siap, tentang kegiatan kompi dan hal-hal menonjol. Hal-hal menonjol, Siap. termasuk ini tadi. Siap, termasuk apabila ada yang ke rumah sakit, Ya, ada yang sakit, laporkan. laporkan. Termasuk tentang Prada Richard dan Prada Luki almarhum ada dilaporkan. Siap, dilaporkan. Dilaporkan. Siapa Siap. yang melaporkan itu tadi? Letda Erman. Siapa? Letda Erman. Oh, sebagai Danton Kes. Siap, tanggung jawab kesehatan. Saksi memerintahkan khusus kepada Danton Kes tentang perkembangan daripada khususnya almarhum Prada Luki. Siap, tidak khusus, tapi semua masalah kesehatan di batalion kita tahunya dari orang kes yang laporan. Orang Kes ya. Siap. Membuat laporan tertulis dan itu saksi perintahkan setiap hari. Siap. Dilakukan nggak itu? Siap, dilakukan. Dilakukan. Kemudian pada tanggal 5 sebelum ada dari rumah sakit ya. Saksi ada terima informasi dari rumah sakit tanggal 5. Informasi dari rumah sakit ya, tapi laporan dari anggota yang ada di rumah sakit. Laporan dari anggota yang di rumah sakit. Siap. Sebelum ada laporan dari anggota yang di rumah sakit, ada nggak laporan dari Danton Kes tersebut? Dari tanggal 31 sampai tanggal 5 tadi. Siap, ada, hampir setiap hari. Termasuk tentang almarhum Prada Luki yang masuk ke rumah sakit. Siap. Dilaporkan. Siap. Kalau untuk Prada Richard, Siap, Richard tidak laporkan. tidak dilaporkan. Siap.
Ini. Tadi saksi mengatakan sebelum ke Batu Jajar, yaitu tanggal 3 2005, saksi sempat memberikan jam komandan, ya, tanggal 30 Juli. Siap. Tepatnya jam 19.00 WITA malam. Siap. Kemudian pada pukul 21.00 WITA. Siap. Ada pukul 21.00 WITA itu kan ada kejadian tanggal 7 itu. Itu waktu mengumpulkan jam komandan, mengumpulkan perwira ini tatap muka langsung. Siap, semua tatap muka. Tatap muka di mana itu saksi? Siap, di posko. Di posko di rumah di depan rumah tempat tinggal. Ya. Oh ya, di posko itu ya. Siap. Oke. Apa yang saudara saksi pada seluruh perwira pada saat itu? Seingat saksi. Siap, seingat saya, yang pertama saya meninggalkan tugas tanggung jawab saya kepada Letu Rahmat sebelum saya pergi. Kepada Letu Rahmat ya. Siap. Karena tadi disampaikan oleh saksi bahwasanya dia yang tertua ya. Siap. Oke. Apa yang sudah saksi sampaikan? Terus yang kedua, kita membahas tentang masalah Arbah Muluki dan Brother Richard. Oke. Yang pertama, kita harus tidak ada tempat di MA, waktu itu masih di MA. Masing area. Siap, masing area, tidak ada tempat pertahanan. Jadi dari pimpinan, karena udah kita laporkan sebelumnya, meminta dicarikan tempat di Koramil atau di mana supaya ada tempat penahanan, tapi kita tidak temu. Iya. Siap, sementara tahan di sana, tetapi dari pimpinan mintanya tempatnya dipisah. Jadi Lucky dengan Richard tidak boleh digabung bersama-sama. Yang pertama. Yang kedua, atas saran dari salah satu perwira, tapi saya lupa siapa, ya, untuk dilakukan cek HIV. Oke. Terus setelah itu ada lagi yang disampaikan? Yang terakhir, saya minta untuk administrasi pelaporan disegerakan. Itu ya, jam komandannya isinya ya. Siap, kalau jam komandan untuk anggota beda lagi Pak Syah. Ya. Ada penekanan biasanya dari komandan untuk tidak melakukan ini kan biasanya ada tuh kepada anak buah karena mau meninggalkan satuan. Siap. Ada tugas. Izin Bapak izin melaporkan. Waktu itu yang saya masih paling ingat yaitu masalah Arbah Muluki. Waktu itu di satuan, karena satuan kita kecil, semua terkumpul jadi satu, jadi permasalahan Prada Luki itu semuanya sudah mengetahui. Ya, sehingga dari anggota battle itu banyak pemikiran yang saya nggak tahu pemikiran anggota. Ya, tapi saya ingin menyampaikan, saya sampaikan kepada semua para anggota waktu tersebut, bahwa apa yang kau dengar belum tentu benar. Siap. Pemeriksaan, ya? Siap. Pemeriksaan masih berlangsung. Apabila ada waktu itu diisukan itu Prada Luki diisukan LGBT. Saya sampaikan LGBT itu kalau di luar negeri itu tidak masalah. Tetapi di Indonesia itu melanggar sesuai ada ST-nya. Akan tetapi belum terbukti benar. Prosesnya masih sangat panjang. Prosesnya bukan itu. Luki adalah saudara kita, mari kita sayangi bersama. Oke. Saksi menyampaikan itu ya. Siap. Dan menekankan kepada seluruh personil pada saat itu menyampaikan apa yang kau dengar belum tentu benar. Karena masih ada proses hukum. Siap, masih panjang, prosesnya masih panjang. Masih banyak proses.
Termasuk di situ ada perwira yang lainnya juga. Siap. Untuk Jamdam semuanya ikut. Ya. Siap. Semua ikut, maupun yang di selain dinas khusus, dinas dalam ya. Siap. Dinas dalam juga berkumpul Bapak. Siap. Dinas dalam juga ikut. Siap. Kecuali jaga kamar. Mau jaga kamar. Siap. Kalau yang di dapur ikut juga. Siap. Kayak jaga planton. Siap. Jaga planton. Siap, tidak ikut. Nggak ikut. Jaga kesatrian juga. Siap. Jaga santet tidak ikut. Yang ikut hanya piket kompi. Siap. Ya, itu ya. Pada saat tanggal 5, laporan yang terakhir yang saksi dapatkan apa tuh tentang kondisi almarhum? Tanggal 5 atau tanggal berapa kan? Saksi mengetahui itu tanggal 5 terakhir kondisi. Siap. Tanggal 5. Tanggal 5 kondisi dari dokter. Siap, dari Patroli Batalion. Dokter batalion. Siap. Apa kondisi yang terakhir dilaporkan kepada saksi? Siap. Dalam penanganan menggunakan ventilator. Ventilator. Siap. Selain itu apa lagi? Kondisi lain? Siap. Kondisi lain dilaporkan oleh Letu Ahmad Faisal. Karena saya tanyakan posisi di mana. Letu Ahmad Faisal menyampaikan posisi terdakwa ada, ya, terdakwa. Siap, terdakwa ya. Ada di rumah sakit. Terdakwa dan perwira dokter batalion ya. Siap, dokter batalion. Disitulah saudara saksi mengetahui bahwasanya almarhum Prada Luki sudah berada di rumah sakit yang sedang menggunakan ventilator di ICU. Selain dari terdakwa dan dokter batalion, ada lagi nggak yang menyampaikan? Misalnya langsung dari rumah sakit, RSUD Air Ramo, menelpon saudara saksi? Siap, tidak ada. Tidak ada. Siap. Yang satu lagi yang saya tanyakan Letu Rahmat. Oh, kepada Letu Rahmat. Siap. Apa yang saudara saksi tanyakan? Kira-kira apa yang saudara saksi tanyakan? Siap. Saya tanyakan, kalau tidak salah, siap, monitor tidak kejadian ini. Letu Rahmat menyampaikan monitor, saya perintahkan agar fokus untuk memperhatikan permasalahan ini. Saksi bertanya monitor, tidak, jawabnya monitor ya. Siap. Terus tadi saksi menyampaikan di keterangan sebelumnya, benarkah saksi mengetahui itu kematian almarhum itu tanggal 6 atau tanggal 7 Agustus? Siap, saya ditelepon langsung dari dokter. Dokter. Siap. Tanggal berapa itu kira-kira saksi? Siap. Saksi? Tanggal 6 atau 7, siap, lupa. Ya, lebih kurang tanggal 6 atau 7. Siap. Agustus ya. Siap. Jam berapa? Siap, sekitar jam 11. Siang. Siap, 11 siang. Sekitar pukul 11.00 Wita. Selama almarhum Prada Luki dirawat di rumah sakit, tadi kan sudah berangkat ya tanggal 31 ya. Siap. Selama beliau dirawat di rumah sakit, apakah pernah komunikasi sudah saksi? Siap. Ulangi, Pak. Komunikasi. Siap, komunikasi dengan almarhum. Siap, tidak pernah. Tidak pernah ya. Tapi setelah terakhir itu tanggal 7 Agustus itu ya, siap, meninggal dunia.
Setelah tahu meninggal dunia, kan saksi itu tidak berada di tempat, berada di Batu Jajar. Artinya ketika saksi berada di Batu Jajar, saksi tidak di tempat, kan ada perintah atau amanah yang harus dilakukan satuan apa terhadap almarhum ini untuk mengurus ini. Apa yang saudara saksi lakukan? Saya telepon Letu Rahmat, waktu itu yang tertua. Oke. Untuk bantu semua proses administrasi dari sampai dengan pemakaman. Bila saya telepon Letu Faisal, terdakwa. Administrasi sampai dengan pemakaman ya. Siap. Kemudian siapa lagi? Siap. Saya sampaikan hal yang sama kepada terdakwa. Oke, apa yang disampaikan oleh saksi? Saya sampaikan bantu sampai dengan pemakaman. Siap. Pada saat kejadian tanggal 27, apakah saudara saksi mengetahui 27 malam itu? Siap, saya tahunya pada tanggal 5. Oh, tanggal 5. Siap. Tanggal 27 malam setelah apel tidak tahu ya? Siap, tidak tahu. Yakin ya? Siap. Sementara cukup ini. Baik, saksi putar kursinya kembali. Tadi saudara saksi menjelaskan pernah mendapat laporan ya dari terdakwa ya, yaitu Faisal ini statusnya terdakwa ya. Siap. Itu di tanggal 5 dan di tanggal 27 ya. Laporan spesifiknya apa yang disampaikan oleh terdakwa kepada saksi? Yang di tanggal 27. Siap. 27 atau 28 tadi? Siap. Kalau tanggal 20 hari minggunya tidak ada. Tidak ada. Siap. Terus tanggal 28 berarti tadi. Siap. Tanggal 28-nya setelah melaksanakan upacara bendera dari Letu Faisal terdakwa ya. Siap, terdakwa setelah upacara bendera saya melaksanakan rapat perwira. Siap. Dari terdakwa waktu itu ingin melaporkan permasalahan anggota. Siap. Dari terdakwa menyampaikan ini komandan ada yang mau saya laporkan. Siap. Tetapi saya nangkapnya tentang pelanggaran anggota yang mulia, tetapi belum sempat selesai dilaporkan untuk terdakwa sudah meninggalkan. Sudah meninggalkan ruang rapat maksudnya. Siap. Sedangkan untuk saya sendiri masih melanjutkan rapat dengan para perwira lainnya. Oke. Yang dilaporkan adalah terjadinya pelanggaran ya. Pelanggaran yang dalam hal ini adalah kejadian yang tanggal 28 tadi ya. Apakah di tanggal 28 itu terdakwa menyampaikan ada semacam tindakan yang dilakukan kepada almarhum ataupun Richard di situ? Tindakan-tindakan fisik maksudnya. Siap. Izin yang boleh ulangi. Di tanggal 28 itu pada Siap. saat terdakwa kan melaporkan kepada saksi. Siap. Apakah terdakwa itu melaporkan secara spesifik juga terkait adanya, tadi kan belum selesai ya, laporannya ya. Siap. Apakah dalam laporan ini juga terdakwa sempat pernah menyampaikan adanya tindakan-tindakan fisik yang dilakukan oleh anggota atau mungkin terdakwa sendiri kepada saksi? Siap. Tidak ada. Tidak ada ya. Terus Siap. kemudian laporan kemudian yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi itu di tanggal 7 atau di tanggal 5 tadi? Siap, tidak yang mulia. Untuk terdakwa, untuk selama permasalahan almarhum ini selalu melekat ke saya. Hampir setiap hari kita ketemu. Dan terdakwa juga melaporkan perkembangan situasinya. Karena saya juga melaporkan kepada komando atas, dan dari komando atas juga banyak petunjuk-petunjuk dan saya teruskan kepada terdakwa. Ya. Tadi kan saksi tanggal 31 itu sudah kegiatan di Batu Jajar ya. Siap. Dan langkah pembentukan batalion TP itu ya. Siap. Kemudian diserah terimakan kepada Danki Rahmat ya, Letu Rahmat. Siap. Ya, berarti laporannya yang tadi saksi sampaikan yang terdakwa laporannya merapat dengan kepada saksi itu tertelepon berarti setelah tanggal 31 ke atas tadi. Siap. Via telepon. Terus tanggal 5 itu justru yang melaporkan adalah Danki Kes. Siap, laporan pertama. Si Erman bahwa almarhum ini sudah dirawat di rumah sakit.
Siap, tanggal 5 pagi dari dokter. Dari dokter. Letu Erman atau dan Kikes yang dokter Bambang itu? Dan Kikes, dokter Dan Bambang. Kikes yang dokter Bambang ya, bukan si Siap. Erman ya. Dokter Bambang melaporkan kepada saksi yang tanggal 5 pagi ya, Siap. bahwa almarhum itu sudah dirawat di rumah sakit. Siap. Kalau untuk terdakwa lagi nggak ada lagi laporan ketika saksi ada di Batu Jajar itu, melaporkan secara spesifik. Siap, untuk spesifik siap tidak ya? Tidak ada ya. Siap. Jadi yang melaporkan adalah Dan Kikes, kemudian termasuk juga Letu Rahmat karena dianggap yang tertua di situ. Siap. Karena si wadahnya saat itu belum ada, jabatannya ada tapi orangnya belum ada di kesatuan. Siap. Silakan hakim anggota 2. Saksi selama menjabat komandan batalion sudah pernah mengadakan jam komandan. Siap yang mulia, sudah. Pada saat jam komandan, apa saja yang disampaikan? Siap. Izin yang mulia, untuk jam komandan secara tidak resmi udah sering. Tapi yang agak resmi yang saya ingat, saya menggunakan slide itu pada tanggal 25. Tanggal 25 dan Siap, bulan Juli. yang disampaikan tentang apa? Siap yang mulia, tentang pelanggaran prajurit di jajaran Kodam 19. Pelanggaran, apa saja pelanggarannya? Siap. Mulai dari desersi, judi online, penganiaya, pemukulan, semuanya, Pak. Siap. Tujuannya biar tidak dicontoh oleh prajuritnya. Siap. Terus pernah saksi itu memberikan larangan untuk melakukan kekerasan. Siap. Kalau untuk spesifik pada anggota, saya sampaikan pada jam-jam tersebut. Contohnya, saya melihat contohnya ada kekerasan, jangan sampai terjadi. Siap sampaikan pada seluruh anggota. Untuk para perwira pada saat rapat-rapat tertentu, saya cerita pengalaman pribadi saya. Siap. Jadi sudah pernah memberikan larangan jangan sampai adanya kekerasan di batalion itu. Siap. Sudah pernah ya. Terus setelah mendapat laporan dari Letu Rahmat yang tertua, ya, yang tertua pada saat itu, apa tindakan saksi? Setelah menerima laporan bahwasanya almarhum ini sedang di rumah sakit harus penanganan ventilator, ya, penyebabnya dilaporkan juga. Siap. Dari dokter melaporkan tertulis hanya trauma tumpul dari dokter, tapi langsung saya berkesimpulan bahwa itu karena tindakan pemukulan. Siap, langsung saya perintahkan Letu Rahmat untuk mencari siapa saja mukul. Saya juga tanyakan terdakwa mengapa ada pemukulan, cari tahu yang mukul. Ya. Ada nggak perintah untuk diproses secara hukum? Siap. Waktu itu belum. Belum ada. Siap, belum. Saya hanya perintah siapa, cari orangnya sampai ketemu. Dicari saja saat itu ya. Siap. Dan juga saya juga melaporkan kepada Danbrik dan juga kepada Asinta. Setelah perintah tersebut dilaksanakan oleh Letu Rahmat, perintahnya untuk mencari siapa-siapa yang melakukan pemukulan itu dilaksanakan oleh Letu Rahmat. Siap, dilaksanakan. Letu Rahmat, laporan lagi atau tidak berapa orang yang melakukan? Siap. Letu Rahmat melaporkan, waktu itu saya tidak ingat, tapi masih ada dia tertulisnya yang mulia. Lumayan banyak orangnya. Saya tanya, kapan pemukulannya terjadi dan mengapa? Ya.
baru dijelaskan sekilas oleh Letu Rahmat bahwa almarhum pernah kabur dan pernah terjadi pemukulan juga di rumah jaga Satri. Setelah itu ada perintah lagi terhadap Letu Rahmat. Siap. Saya perintahkan dalami orangnya. Itu saja ya yang disampaikan ya terhadap Letu Rahmat ya. Siap. Terima kasih. Silakan, Hakim Anggota 1. Baik, terima kasih Hakim Ketua. Untuk saudara terdakwa, ulangi, seluruh saudara saksi, saudara tadi menyampaikan bahwa terdakwa ini atasan atau dankinya dari almarhum Prada Luki ya? Siap, Yang Mulia. Prada Luki. Yang saya mau tanyakan kepada saudara, tuh Rahmat dan Kise benar ya? Siap. Itu apa tindak lanjut saudara sebagai Danyon? Kan ada beberapa nama nih berarti masuk. Siap. Apa tindak lanjut saudara terhadap beberapa nama yang disampaikan tersebut? Siap. Saya perintahkan buat kronologis mengapa bisa terjadi pemukulan, siapa saja yang memukul, dan juga pas bersamaan saya mendapatkan petunjuk dari pimpinan untuk melaporkan kepada pimpinan tersebut. Kemudian terkait dengan kegiatan tadi saudara nyampaikan bahwa hanya saudara ada di Batu Jajar ya. Kemudian saudara kembali ke Satuan tanggal 13 sampai di Satuan begitu ya. Siap. Apa tindak lanjut saudara ini kan karena ada tadi saudara nyampaikan ada korban jiwa ini ya, ada jiwa. Apa yang saudara lakukan setelah sampai di Satuan? Sampai di Satuan, saya langsung memberikan jam komen lagi pada semua anggota. Kemudian setelah itu apalagi yang saudara lakukan? Siap. Apakah ada proses tindak lanjut dari saudara kan berarti sebagai Ankum ya? Siap. Apakah saudara menindaklanjuti untuk terkait dengan kronologis kehilangan nyawa almarhum ini? Siap, Yang Mulia. Setelah tanggal 5 tersebut udah resmi kita laporkan pada atasan. Dari atasan langsung melaporkan atau melimpahkan kepada POM karena sudah merupakan tindak pidana. Dari POM langsung turun untuk menyelidiki. Ada POM ada minta surat-surat administrasi untuk pemeriksaan. Waktu itu karena saya tidak ada, belum di tempat, saya perintahkan pasti pers untuk scan tangan saya untuk percepatan administrasi. Ya. Saudara dalam perkara ini dengan terdakwa Letu Infantri Ahmad Faisal, saudara mengetahui siapa yang menjadi pelapornya dalam perkara ini? Siap. Kalau tidak salah penyampaian dari Denpom, pelapornya adalah Prada Richard. Maksudnya di sini itu kan korbannya ya. Apakah di sini kan dalam LP-nya bahwasanya yang melaporkan adalah Sertu Thomas ya, Thomas Desember. Siap. Itu berarti dalam hal tersebut apakah saudara juga memerintahkan karena dalam keterangan sebelumnya bahwasanya dari Thomas ini menyampaikan dia melaksanakan itu adalah perintah dari terdakwa ini. Siap. Ada saudara yang memerintahkan tidak? Siap. Thomas ini untuk melaporkan. Siap, ada Yang Mulia. Ada. Kemudian baik terkait dengan berkas ya. Berkas juga apakah benar saudara ada melanjuti dengan penyerahan kepada polisi militer
karena dugaan keras ini tindak pidana. Siap Yang Mulia, saya serahkan karena waktu itu saya tidak di tempat, untuk saya perintahkan untuk tantangan saya di scan oleh fasilitas untuk percepatan. Baik, udah pasti pers. Kemudian saudara juga nih karena dugaan keras pidana ya, kuat pidana, kemudian saudara ada mengeluarkan untuk penahanan ya selama 20 hari ini. Siap. Awalnya yang saya mau tanyakan, laporan pertama pada saat itu dari Letu Rahmat itu ada berapa orang yang pertama? Saya tidak lupa Yang Mulia, tapi sekitar 22 atau 23 orang. 22 atau baik. Sementara cukup ini. Silakan penasihat hukum. Saksi miringkan kursinya menghadap penasihat hukum. Silakan. Baik, kita lanjutkan saksi. Sesuai keterangan yang tadi saya sampaikan, tanggal 30 Juli pukul 17.00 sempat ketemu dengan almarhum Brada Richard, Provos, Leda Faisal, dan Sintel. Pada saat itu sedang ada pemeriksaan, betul ya? Siapa Pak? Pemeriksaan. Apa dasar mereka melakukan pemeriksaan pada saat itu? Siapa Pak? Untuk tanggal 28 dari terdakwa melaporkan bahwa Arman Luki ada indikasi melanggar. Ya. Terus saya perintahkan untuk dan Sintel periksa didampingi oleh yang terdakwa atas dasar itu tersebut. Sejauh mana pemeriksaan itu sudah dikemas dengan baik atau mungkin sudah dilaporkan? Siapa Pak? Untuk laporan tersebut sudah saya laporkan secara pendahuluan kepada pimpinan secara hierarki, tetapi untuk karena kita kekurangan dari pimpinan minta laporan secara tertulis secara resmi, akan tetapi karena kita dari satuan belum ada dukungan alat tulis kantor atau apa, kita menggunakan pinjam laptop yang punya laptop waktu itu, dan tersebut sedang melaksanakan proses administrasi pelaporan secara tertulis tersebut. Baik. Setelah diketahui bahwa setelah pemeriksaan itu ternyata malah muncul adanya korban, yaitu almarhum Luki, kemudian dinyatakan meninggal dunia. Apa langkah-langkah dari satuan terhadap keluarga korban? Apakah pernah berkunjung ke keluarga korban atau bagaimana? Siapa Pak? Untuk keluarga korban, karena saya belum di tempat waktu itu, saya perintahkan satu perwira untuk mendampingi. Apa yang saja dari pihak keluarga membutuhkan bantuan dari batalion, kita dukung. Apakah saksi mengetahui atau mendengar daripada para terdakwa, mungkin ada empati atau ada wacana atau bagaimana terhadap keluarga korban, entah itu berupa retribusi atau istilahnya santunan dan sebagainya? Apakah pernah mendengar? Pernah mendengar. Siap. Dari siapa saksi? Siap, dari para terdakwa dan terdakwa ini juga. Terdakwa banyak membantu dari awal, ya, dari pembelian peti mati, evakuasi, dan untuk para terdakwa lainnya juga berencana ingin memberikan santunan kepada korban. Jadi saksi sempat bertanya kepada terdakwa bahwa itu ada rencana apa sudah diberikan atau belum, atau memang hanya sebatas wacana? Dari para terdakwa ingin memberikan, ya,
Tapi dari pihak keluarga belum menerima. Masih belum menerima, mungkin Siap. masih trauma dalam hal ini ya. Siap. Baik. Setelah kejadian seperti ini, apakah selama ini komandan, saksi selaku komandan juga penekanan khusus selain jam komandan yang kemarin saya sampaikan? Setelah adanya kejadian permasalahan ini, selain saksi sebagai komandan waktu itu sudah memberikan jam komandan penekanan, apakah sudah dilakukan terhadap satuan saksi? Sudah ya. Terima kasih. Manajemen saksi. Nah, pada saat saksi mendengar informasi dari terdakwa terkait dengan adanya dugaan yang dilakukan oleh almarhum Brada Luki, apa yang saksi sampaikan atas laporan tersebut? Siap. Saya sampaikan kepada terdakwa yang waktu itu didampingi oleh Densi Intel untuk lanjut. Pemeriksaan lebih lanjut. Siap. Setelah dilakukan pemeriksaan, apakah ada laporan yang sudah disampaikan kepada saksi terkait dengan pemeriksaan tersebut? Siap. Siap, ada Bapak. Ada. Itu laporan dalam buku tertulis atau lisan? Tertulis dan lisan. Tertulis dan lisan. Siap. Laporan itu sudah selesai dilakukan pemeriksaan atau masih dalam tahap pemeriksaan? Untuk laporan masih sepotong-sepotong Bapak, karena dari laporan tersebut saya laporkan lagi kepada pimpinan. Dari pimpinan ada petunjuk tambahan lagi untuk dicari tahu. Oke, berarti laporan itu belum tuntas. Siap, belum tuntas. Sehingga ketika melapor kepada pimpinan atas dan mendapat perintah untuk melakukan pengembangan, sehingga saksi memerintahkan kepada terdakwa dan Simpel untuk melanjutkan pemeriksaan tersebut. Siap. Setelah itu, apakah ada lagi terkait dengan pemeriksaan lanjutan tersebut? Siap. Terakhir Bapak, laporan yang setahu saya sudah paling agak matang, udah terakhir kita laporkan terakhir sekitar tanggal 2 Agustus. Tanggal 2 Agustus. Siap. Laporan tersebut, apakah saksi melanjutkan ke pimpinan atas? Siap, saya laporkan ke pimpinan atas. Ke siapa saja yang saksi laporkan? Siap, ke Brigif dan ke Kodam. Ke Kodam. Ke Kodam siapa yang menerima laporan tersebut? Brigif kepada Danbrik. Ke Kodam? Ke Kodam kepada Asinja. Laporan dalam bentuk tertulis? Siap. Kalau untuk ke Brigif pendahuluan secara tertulis, untuk print-printnya saya tidak monitor karena saya tidak di tempat. Untuk ke secara via itu hanya secara ke Kodam secara lisan dan juga secara dari WhatsApp, bukan secara resmi dari WhatsApp. Oke, baik. Yang berikut terkait dengan tadi yang saksi sampaikan bahwa ada perintah dari pimpinan atas untuk kedua orang tersebut, baik almarhum Prada Luki dan Prada Richard, untuk dipisah, ditahan secara terpisah. Itu kapan saudara saksi menerima perintah tersebut? Siap, pada tanggal 30. Itu setelah saya laporkan hasil pemeriksaan yang tidak secara utuh pada pimpinan. Dari pimpinan membalas agar Luki dan Richard dipisah. Siap. Setelah menerima laporan tersebut, apa yang saksi lakukan? Siap. Pada malam harinya, pada saat jam dan saya sampaikan kepada para perwira untuk menindaklanjuti perintah tersebut. Saya tanyakan dipisah kemana, tempatnya di mana, aman tidak, dan hasilnya untuk Prada Richard itu ke rumah pos 3, untuk Luki tetap di rumah Jaga Satri. Berarti setelah dipisah, saksi sudah menerima laporan untuk keberadaan dari kedua
anggota tersebut posisinya dipisah di pos mana saja? Bisa pada malam, tapi pada pas malam tersebut baru dilaksanakan. Oh, malam tanggal 30 baru dipisah. Siap. Baik, yang berikut. Pada saat saudara saksi sebelum berangkat ke Batu Jajar tanggal 31 ya, berangkat ke Batu Jajar, apakah ada menyampaikan terkait dengan adanya pemisahan tersebut mungkin untuk diawasi atau dipantau lagi terkait dengan pemisahan Prada Richard dan Prada Lucky yang ditahan tersebut? Siap. Untuk Richard karena di sana di pos 3 juga ada yang jaga. Siap. Ada perwira tanggung jawab itu dari Letda Jaket. Kalau untuk di Jaga Satri tetap juga ada yang jaga di situ, yaitu yang Jaga Satri. Oke, baik. Yang di pos 3 berarti penanggung jawabnya itu yang tinggal di pos 3 juga ada personel yang tinggal di pos 3. Siap. Letda Yafet tadi. Siap. Oh, kalau untuk yang almarhum Prada Lucky di pos kuning berarti pos Jaga Satri. Siap, pos Jaga Satri. Itu tugas dan tanggung jawab setiap piket dan Jaga Satri. Siap. Baik. Yang berikut, pada saat saudara saksi menerima laporan dari dokter atau dari Kikes terkait dengan adanya kondisi dari almarhum yang sudah menurun dengan pemasangan alat ventilator tersebut, apakah dokter menyampaikan itu alat sudah dipasang atau baru mau dipasang sehingga minta persetujuan dari satuan saat itu? Siap, waktu itu alat belum dipasang. Belum dipasang. Apakah ada permintaan persetujuan dari pihak rumah sakit kepada satuan untuk memasang alat tersebut yang saksi ketahui? Dari dokter kan akan minta persetujuan. Saya akan minta persetujuan mau petunjuk kemana dipasang ventilator. Saya tidak memberi penolakan, tapi saya sampaikan sesuaikan dengan langkah prosedur medis bagaimana baiknya. Saya sampaikan ke dokter. Baik. Setelah itu apakah ada yang disampaikan lagi dari dokter tersebut apabila sudah dipasang alat ventilator atau perkembangan lanjutan daripada almarhum Prada Lucky? Siap. Waktu itu setelah menelpon, dokter melaporkan laporan secara tertulis via WhatsApp. Saya baca karena ada tulisan trauma tumpul. Saya laporan kepada pimpinan. Dari pimpinan minta agar saya juga telepon dokter untuk memastikan trauma tumpulnya seperti apa, walaupun saya sudah tahu. Ada salah satu pimpinan yang minta dibahasakan untuk supaya lebih dimengerti, seperti trauma torak atau lain sebagainya. Dan waktu itu juga dok sambil berkomunikasi, dokter juga laporan bahwa sedang pemasangan almarhum dari jenazah almarhum dari rumah sakit Air Ramo berangkat sampai ke rumah duka, apa yang sudah dilakukan oleh pihak satuan, ataukah ada sumbangsi dari para terdakwa saat itu yang saksi ketahui? Siapa Pak? Untuk dari satuan terus terang sangat kita membantu cukup terbatas, tetapi semuanya apa yang diperlukan dari setelah almarhum meninggal sampai pemakaman kita bantu semua, dan sebagian besar dari para terdakwa yang bantu. Baik, satu lagi, apakah setelah almarhum meninggal dan dimakamkan ada sumbangsi atau ada perhatian dari pihak satuan terhadap keluarga almarhum? Kalau ada, bentuk apa saja yang diberikan? Setelah almarhum dimakamkan, sampai dengan saat ini, apakah ada perhatian dari satuan maupun dari para terdakwa yang sudah diberikan kepada keluarga almarhum? Siapa Pak? Setelah ada permintaan juga dari pihak keluarga untuk memperbagus makam. Ada juga
acara 40 harian almarhum. Ada juga untuk rehab rumah dari orang tua almarhum secara terbatas, dan itu semua kita dari Tuhan kita bantu, dan sebagian dari terdakwa. Baik, terima kasih saksi. Izin cukup ya. Putar kursinya saksi. Bapak Auditor, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi? Cukup ya? Ada lagi? Oke, anggota 2. Ada lagi? Cukup. Untuk saksi ya, tadi kan sudah pernah mendapat laporan di tanggal 5, kemudian saksi memerintahkan Letkol Rahmat. Kemudian dari hasil pemeriksaan di lapangan ada beberapa terduga yang melakukan perbuatan terhadap almarhum. Tadi kalau salah saudara saksi sebutkan ada 22, 23 tadi ya. Saksi mendapat gambaran spesifik nggak apa yang mereka lakukan terhadap almarhum ini? Siap Yang Mulia, awalnya tidak, tapi karena saya minta mereka dalami, akhirnya mereka membagi menjadi di 2 tempat. Jadi ada yang tempat di kantor staf, ada yang di rumah penjagaan. Siap Yang Mulia, itu aja. Yang dibagi menjadi ini ya, sesuai dengan definisinya. Perbuatan mereka dilakukan di rumah jaga, ada juga yang melakukan di ruang staf ya, staf Pintel dan staf pres ya kemarin itu ya. Siap. Sama yang di ruang jaga tadi ya. Siap. Oke. Terdakwa, ada yang ditanyakan kepada saksi? Tidak ada. Dari keterangan saksi dibenarkan semua atau ada yang disangkal? Dibenarkan semua ya. Baik, Bapak Auditor, kita perlihatkan barang buktinya ya. Oke, baik, saksi silakan ke depan. Bapak penasihat hukum ke depan, terdakwa ke depan. Maju ke depan, saksi. Kita perlihatkan barang buktinya. Untuk Bapak Auditor. Barang bukti yang pertama visum ya. Ini saksi silakan dilihat untuk visumnya. Visum terhadap almarhum Luki, kemudian surat kematian ya. Ini visum pada Richard, kemudian surat kematian almarhum yang di tanggal 7 ya. Tanggal 6, sorry, tanggal 6 ya. 6 Agustus 11.20. Terus kemudian barang bukti berupa barang-barang ini ya, ini yang digunakan oleh terdakwa ya, yang untuk mencambuk almarhum itu. Barang buktinya cuma satu ini ya, satu aja. Yang lainnya kan perkara yang busuk. Cukup ya, silakan kembali. Bisa. Silakan duduk. Baik, Bapak Auditor, untuk keterangan saksi tambahan sudah selesai. Apakah ada saksi tambahan laginya? Cukup ya. Untuk PH, apakah mengajukan saksi tambahan? Ya. Belum ya. Nanti kalaupun nanti mau dihadirkan saksi tambahan, silakan nanti di persidangan berikutnya minggu depan. Silakan didiskusikan dengan para terdakwanya ya, untuk menghadirkan saksi tambahan. Terus berarti minggu depan kita lanjutkan pemeriksaan terdakwa berarti. Baik. Terdakwa ya. Kalaupun misalnya ada saksi tambahan ya kita kasih saksi tambahan dulu. Terus kemudian untuk dari pihak korban ya, ada yang datang pihak korban, keluarga, ibu ya. Kemarin kalau nggak salah mau ngajukan restitusi ya melalui LPSK ya. Nanti silakan dia ya di persidangan nanti sebelum tuntutan. Sebelum tuntutan supaya kalau memang mau mengajukan restitusi silakan diajukan nanti melalui LPSK ya, kemarin didampingi. Silakan nanti dibicarakan lagi dengan LPSK terkait dengan pengajuan restitusinya. Baik, saya kira itu ya Bapak Auditor ya. Berarti untuk sidang kita tunda kapan? Minggu depan. Di hari yang sama, Senin ya, tanggal 24 ya. Untuk PH tanggal 24 bisa kita tunda di Senin ya.
Agendanya nanti pemeriksaan saksi tambahan, mungkin dari Bapak PH, atau mungkin dari Bapak Auditor, siapa tahu ada lagi, atau mungkin kita lanjutkan pemeriksaan terdakwa nanti. Kalau nggak ada dari PH nanti. Baik, saksi pakai baretnya. Untuk Bapak Auditor, silakan dibawa saksi keluar ruang sidang. Ya, tugas tanpa penghormatan bawa saksi keluar ruang sidang. Kerjakan. Terdakwa silakan berdiri. Terdakwa sidang ditunda ya. Nanti dilanjutkan lagi di hari Senin tanggal 24 November 2025. Hanya pemeriksaan saksi tambahan dari penasihat hukum apabila ada, nanti dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa nanti ya. Baik, Bapak Auditor, sebelum sidang ditunda agar diperintahkan terdakwa dibawa ke luar ruang sidang dan tetap berada dalam penahanan. Petugas bawa terdakwa keluar ruang sidang. Berjalan. Petugas bawa terdakwa keluar sidang. Kerjakan. Untuk memberikan kesempatan kepada penasihat hukum menyiapkan saksi tambahan, sidang ditunda dan akan dibuka kembali pada hari Senin tanggal 24 November 2025. Sidang ditunda.